Halo, selamat pagi Glenda, selamat pagi sahabat Mira Aset. Hari ini kita akan membahas outlook dari PT Sumber Alvaria Trijaya atau AMRT dan outlook dari industri minimarket selama first half 2023 kemarin. Next please. Nah, selama second Q di 2023, laba bersih Alfamart bertumbuh sebesar 7,9% secara quarter on quarter menjadi sekitar 837 miliar atau bertumbuh sekitar 44,8% secara year on year. Hal ini didorong oleh kenaikan pendapatan sebesar 5,7% atau 10,8% secara year on year menjadi 27,7 triliun. Nah, selain pertumbuhan dari sisi top dan bottom line, kami juga melihat bahwa margin AMRT juga terjaga dengan baik dari sisi gross, operating, EBIT, dan juga net margin. Nah, apa saja sih yang sebenarnya yang menyebabkan pertumbuhan yang cukup impresif ini dari Alfamart? Kita bahas di next please. Nah, selain dari adanya promosi yang agresif gitu ya di sepanjang first half kemarin, kita juga melihat bahwa pertumbuhan Alfamart dikaitkan dengan pembukaan banyaknya outlet baru atau stores baru. Nah, jika kita melihat secara kumulatif di first half kemarin, Alfamart mencatatkan laba bersih sekitar 28,6% secara year on year, dan juga pendapatan yang naik 12,4% secara year on year. Nah, di sini disumbangsi oleh pembukaan outlet baru sebanyak 916 new stores gitu ya, atau 916 outlet baru yang setara dengan 53% dari run rate kami. Jadi kami memprediksi adanya 1.700 toko baru sepanjang 2023 ini. Dan hal ini juga didukung oleh pertumbuhan penjualan pada toko yang sama atau biasanya kita sebut sebagai triple SG yang mencapai 9,6% di Juni kemarin dan secara kumulatif bertumbuh 6% selama first half kemarin. Dimana ini juga masih sesuai dengan guidance dari manajemen. Jadi kita lihat masih pertumbuhan dari penjualan di toko yang sama pun masih meningkat dan jumlah tokonya juga meningkat. Jadi semuanya satu kesatuan sehingga top dan bottom line-nya juga naik. Selain itu juga efisiensi yang terus dilakukan oleh perusahaan juga masih terjaga dengan baik. Next please. Hal lain yang bisa kita highlight sebenarnya dari progres Alfamart dari first half kemarin adalah pertumbuhan omnichannel-nya. Jadi Alfamart mengeluarkan satu aplikasi gitu ya, AlphaGift. Sebenarnya AlphaGift sudah dari beberapa tahun lalu, cuman meningkat secara signifikan sejak COVID. Dan kita tahu juga bahwa AlphaGift ini merupakan CRM gitu ya, CRM platform dari perusahaan. Nah, dari promosi yang agresif, anggota aktifnya melonjak atau bertumbuh sebesar 33% secara year to date. Dan kita juga lihat bahwa kontribusi platform ini kepada total pendapatan perusahaan secara digital juga meningkat 57,2% pada first half kemarin. Dan jika kita bandingkan dari full year kemarin masih 40,7%. Jadi cukup signifikan gitu ya peningkatannya, sehingga kita lihat juga ke depannya penjualan Alfamart meskipun dari AlphaGift ini masih less than 10%, tapi akan meningkat secara gradual ke depannya, di mana masyarakat juga sudah cukup adaptif gitu ya dalam pembelian dan adanya harga yang kompetitif juga ketika masyarakat atau ketika pelanggannya membeli dari AlphaGift sendiri. Jadi kita cukup satisfying dengan performa dari AlphaGift sendiri. Next please. Nah, jika kita lebih dalam gitu ya membahas soal industrinya, baik itu dari modern trade ataupun minimarket, secara umum kami melihat adanya normalizing gitu ya, normalizing dari pertumbuhan di mana di first half 2022 kemarin cukup tinggi pertumbuhannya karena juga low base dari tahun sebelumnya, dan kami melihat bahwa hal ini juga terjadi di masing-masing channel seperti modern trade ataupun general trade. Meskipun untuk general trade masih cukup mendominasi gitu ya dari grocery market di Indonesia, tapi pertumbuhan dari Alfamart sendiri outperform dan the industry. Jadi kita cukup appreciate untuk hal ini, dan kami juga melihat bahwa pertumbuhan yang cukup modest gitu ya, low single digit juga masih akan terus berlanjut di second half nanti. Nah, jika kita lihat lebih detail, penjualan industri supermarket dan hypermarket, jika kita lihat di chart sebelah kanan juga menurun gitu ya, sekitar 1,1% secara year to date pada first half kemarin. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa memang pertumbuhannya masih mencatatkan negatif gitu ya, negatif namun sudah cukup terbatas. Nah, namun untuk industri modern trade khususnya minimarket masih mencatatkan pertumbuhan meskipun cukup kecil, sekitar 2,7% secara year to date. Jika kita bandingkan dengan performance Alfamart,
sebenarnya ini masih jauh ya, masih banyak banget gitu gapnya. Jadi kita lihat bahwa si Alfamart ini bisa men-shifting dari mungkin moms and pop stores yang lain ataupun mungkin dari kompetitornya gitu. Nah, namun di tengah kondisi ini kita lihat secara keseluruhan Alfamart juga masih bisa meningkatkan dari sisi market share ataupun dari sisi penjualannya sendiri. Next, please. Nah, jika kita lihat dari kedua chart di depan gitu ya, AMRT berhasil meningkatkan pangsa pasar, jadi 13,2% gitu ya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya, dan juga pangsa pasarnya baik dari Alfamart, Alfamidi ataupun dari Lawson sendiri meningkat cukup signifikan, sehingga adanya gap di antara Alfamart Group dan juga Indomaret lebih kecil lagi gitu. Nah, sebagai catatan bahwa Indomaret ini dimiliki oleh 40% oleh Dinet atau PT Indo Retail Makmur Internasional. Next, please. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa masing-masing baik dari grocery market, modern trade, sama Indonesia mini market sendiri meningkat masing-masing cukup signifikan, baik dari sisi Alfamart, next please, ataupun jika kita gabung dari Alfamart dan Alfamidi. Next. Nah, sebagai catatan bahwa kami mempertahankan forecast kami dan kami memperkirakan bahwa adanya penambahan outlet baru gitu ya dari run rate di semester 1 916 dan kami memperkirakan ada sekitar 1.700 toko yang masih akan dibuka selama tahun 2023. Kami mempertahankan rating kami untuk Alfamart yaitu trading buy dengan potensial upside sampai ke target price 3.200 gitu selama tahun 2023 ini. Dan target price kami ini mengimplementasikan 38,9% PE ratio atau sedikit di bawah plus 1 standar deviasi gitu selama 5 tahun. Hal ini terkompensasi dengan performance yang cukup bagus gitu ya untuk Alfamart. Next please. Nah, resiko yang terkait dengan call kami adalah yang pertama pertumbuhan toko baru yang lebih lambat daripada apa yang kami perkirakan dan juga pertumbuhan konsumsi domestik yang lebih lesu dari apa yang kami perkirakan. Next. Oke, sekian dari presentasi saya untuk Alfamart. Kembali ke Glenda. Selamat pagi.